Halo, selamat datang. Mari kita belajar geografi. Pada materi kali ini kita akan membahas tentang dinamika planet bumi. Sebelum kita masuk pada pembahasan materi, pada bagian apersepsi, yaitu yang pertama, pernahkah kalian melihat Pulau Kalimantan pada peta ataupun pada atlas? Pada peta ditunjukkan bahwa Pulau Kalimantan berbentuk huruf K. Apakah kalian tahu bahwa 100 tahun yang lalu Pulau Kalimantan apakah sama masih berbentuk huruf K atau berbeda? Tolong berikan penjelasannya. Kemudian yang kedua adalah pada zaman dahulu belum terdapat alat canggih. Akan tetapi kenapa hewan seperti gajah yang kita tahu bahwa porsi badannya itu sangat besar dan berat bisa terdapat di benua Afrika dan juga di Indonesia. Padahal jarak benua Afrika dan Indonesia terlampau jauh dan dibatasi oleh samudra. Bagaimana gajah melakukan migrasi atau perpindahan dari Pulau Afrika menuju ke Pulau Indonesia? Tolong berikan penjelasannya. Tujuan pembelajaran pada materi dinamika planet bumi itu terdapat 3. Yang pertama adalah kita dapat mengetahui bagaimana proses pembentukan permukaan bumi. Kemudian yang kedua, kita juga dapat mengetahui perkembangan bentuk permukaan bumi dari masa ke masa. Kemudian yang ketiga, kita juga dapat memahami dan menganalisis proses dan perkembangan permukaan bumi pada beberapa tahun ke depan. Sebelum kita masuk kepada materi pembahasan dinamika planet bumi, alangkah baiknya kita melihat video berikut di mana video ini menjelaskan tentang perkembangan bentuk permukaan bumi dari beberapa ratus tahun yang lalu hingga menuju ke era saat ini. Selamat menyaksikan. Dinamika planet bumi, sesuai dengan namanya, dinamika yaitu adalah perubahan dari planet bumi. Apanya yang berubah? Yaitu adalah permukaan bumi. Permukaan bumi dari usia ratusan tahun yang lalu
hingga saat ini itu tidak statis ataupun tidak tetap, melainkan bentuk permukaan bumi itu selalu berubah pada masa ke masa. Hal ini disebabkan oleh dua faktor. Yang pertama yaitu adalah tenaga endogen, yaitu adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi seperti gempa bumi, vulkanisme, patahan dan juga lipatan. Kemudian tenaga yang kedua yaitu adalah tenaga eksogen. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar permukaan bumi. Contoh seperti erosi oleh air hujan, abrasi oleh gelombang laut, dan lain sebagainya. Bentuk permukaan bumi oleh para ilmuwan dibedakan menjadi 5, yaitu yang pertama teori kontraksi, yang kedua teori dua benua, dan yang ketiga adalah teori apungan benua, yang keempat teori konveksi, dan yang kelima teori lempeng tektonik. Teori yang pertama yang membahas tentang dinamika planet bumi yaitu adalah teori kontraksi. Teori kontraksi ini dikemukakan oleh ilmuwan Descartes pada tahun 1650. Teori ini disebut juga sebagai constriction theory. Teori ini menjelaskan bahwa permukaan bumi dari zaman dahulu hingga saat ini itu mengalami proses pendinginan. Karena adanya pendinginan sehingga permukaan bumi seolah-olah mengkerut. Nah, permukaan bumi yang mengkerut itu pasti akan menimbulkan sebuah bentuk, ada yang berbentuk cekungan, ada juga yang berbentuk tonjolan. Nah, cekungan ini nantinya akan menjadi sebuah danau, dan yang tonjolan akan menjadi sebuah pegunungan ataupun sebuah gunung. Pada teori kontraksi, pada dasarnya teori ini banyak yang menentang ataupun banyak yang tidak setuju, karena penjelasannya kurang ilmiah. Teori dinamika planet bumi yang pertama kali dikemukakan oleh seorang ilmuwan yaitu Descartes adalah teori kontraksi. Karena teori kontraksi itu banyak yang menentang sehingga terjadilah sebuah pembaharuan. Maka dari itu muncullah teori kedua yaitu adalah teori dua benua yang dikemukakan oleh Edward Zeuss pada tahun 1884. Teori ini disebut juga sebagai teori Laurasia-Gondwana teori. Teori ini menjelaskan bahwa dahulu permukaan bumi itu terdiri dari dua benua, yaitu benua Laurasia dan juga benua Gondwana. Dapat kalian lihat pada gambar di samping. Gambar di samping itu menunjukkan adalah proses dinamika ataupun perubahan bentuk permukaan bumi dari masa ke masa. Pada gambar pojok kiri atas itu adalah benua, yaitu benua Pangea, di mana benua saat ini dahulunya itu berkumpul menjadi satu, disebut juga sebagai benua Pangea. Akibat adanya tenaga endogen, tenaga di dalam bumi, benua Pangea tadi terpecah menjadi dua. Dapat dilihat pada gambar pojok kiri bawah, itu menjadi benua Laurasia dan juga benua Gondwana. Benua Laurasia dan juga benua Gondwana dari masa ke masa juga mengalami perubahan, sehingga benua Laurasia terpecah menjadi bagian dari benua Eropa, Asia, Amerika Utara, dan juga Arktik. Sedangkan Gondwana terpecah menjadi benua Amerika Selatan, India, Australia, Afrika, dan juga Antartika. Kemudian untuk teori dinamika planet bumi yang selanjutnya yaitu adalah teori apungan benua. Teori ini dikemukakan oleh Alfred Wegener pada tahun 1912. Teori ini sering disebut sebagai continental drift theory. Pada dasarnya teori ini hampir sama dengan teori dua benua. Perbedaannya adalah bahwa teori continental drift menyebutkan bahwa awal mula dari permukaan bumi itu dari satu benua, yaitu Pangea. Pada teori sebelumnya, yaitu teori dua benua, hanya menyebutkan bahwa permukaan bumi itu terbentuk dari proses dua benua, Gondwana dan Laurasia. Pada teori ini menyebutkan bahwa dulu benua itu terdiri dari satu, yaitu Pangea, dan juga terdiri dari satu lautan luas, yaitu disebut sebagai Tethys. Karena adanya tenaga endogen seperti gempa bumi yang sangat dahsyat sehingga memecah belah dari benua ataupun daratan. Pemecahan benua ini sehingga dapat dilihat pada gambar di bawah itu terdapat contoh di mana teori apungan benua dapat dilihat secara ilmiah. Hal ini dibuktikan adanya persamaan garis kontur pantai timur benua Amerika Selatan dengan pantai barat benua Afrika. Teori selanjutnya yaitu adalah teori konveksi yang dikemukakan oleh Arthur Holmes.
Teori ini disebut juga sebagai convection theory. Teori ini menjelaskan bahwa dinamika ataupun perubahan dari permukaan bumi itu diakibatkan karena keluarnya magma dari dalam bumi ke permukaan bumi. Dapat dilihat pada gambar di bawah, garis warna biru yang terang itu merupakan zona keluarnya magma, di mana permukaan bumi yang dulunya berupa satu daratan disebut sebagai Pangea itu mengalami perpecahan akibat adanya keluarnya magma ke permukaan bumi. Saat magma keluar ke permukaan bumi, maka magma yang keluar akan mendesak ke kanan dan juga ke kiri, sehingga pada wilayah daratan di sekitarnya itu akan terdorong keluar. Teori yang terakhir yaitu adalah teori lempeng tektonik yang dipopulerkan oleh Tozzo Wilson. Teori ini disebut juga sebagai tectonic plate theory. Teori ini menjelaskan bahwa perubahan bentuk permukaan bumi diakibatkan karena adanya pergerakan lempeng bumi. Lempeng bumi digeneralisasi ataupun dibedakan secara umum itu terdiri dari dua jenis lempeng, yaitu lempeng samudra dan juga lempeng benua. Kedua lempeng ini kemudian mengalami proses pergerakan akibat adanya tenaga endogen. Dapat dilihat pada gambar di samping bahwa adanya pergerakan konvergen di mana lempeng yang satu dengan lempeng yang lainnya itu saling bertemu sehingga membentuk sebuah pegunungan. Kemudian pada gambar yang kedua yaitu adalah pergerakan secara divergen atau pergerakan lempeng yang saling menjauh antar satu lempeng dan juga lempeng yang lainnya sehingga membentuk sebuah celah. Dari penjelasan tadi, kita tahu secara bersama bahwa permukaan bumi yang kita lihat saat ini di peta itu adalah bentuk permukaan bumi yang sementara. Pada dasarnya permukaan bumi itu terus berubah dari masa ke masa. Sehingga kita tahu bahwa dulunya bumi terdiri dari satu benua dan satu samudra. Kemudian terpecah belah sehingga terdiri dari beberapa benua dan juga beberapa samudra. Dari proses tersebut, kita dapat mengetahui bahwa kejadian ini merupakan kejadian yang sungguh sangat luar biasa, di mana proses alam yang membentuk ini semua. Untuk permukaan bumi yang kita lihat pada saat ini, contoh seperti sungai, bukit, pegunungan, laut, danau, dan lainnya, itu tidak terbentuk secara instan, melainkan melalui proses dan tahapan yang panjang. Kita sebagai umat manusia tentunya harus berperilaku bijak dalam memanfaatkan semua fasilitas fenomena alam yang ada di permukaan bumi. Sehingga mari mulai dari saat ini kita sama-sama menjaga apa yang sudah disediakan oleh alam, agar generasi berikutnya dapat juga menikmati apa yang kita nikmati saat ini. Jika terdapat pertanyaan pada materi kali ini, dapat kalian tuliskan pada kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, salam lestari, salam geografi.